Bismillahirrahmanirrahim. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyahadah dengan NIM 2404411707 dari kelas 3 KUI. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul implementasi jaringan komputer dalam mendukung pembelajaran. Nah, kenapa saya ambil topik ini? Karena yang saya rasa itu yang lebih dekat di kehidupan sehari-hari saya. Karena sebagai seorang mahasiswa ya, jadi saya mau lebih tahu lebih dalam tentang jaringan komputer itu yang seperti apa. Makanya saya ambil topik yang nggak jauh-jauh lebih dalam di kehidupan sehari-hari saya. Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi proses pembelajaran agar lebih interaktif, personal, dan terhubung melalui jaringan komputer. Implementasi jaringan komputer dalam pendidikan menjadi penting agar dapat ditemukan strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam mewujudkan sistem pembelajaran digital yang inklusif. Inklusif di sini maksudnya dia lebih terbuka. Kayak tidak melulu itu pembelajaran itu berfokus pada guru saja. Jadi itu siswa nanti bisa dengan mudah mengakses materi-materi dari berbagai sumber pembelajaran melalui jaringan komputer ini. Jadi di sini ada 3 tujuan penulisan. Yang pertama adalah menjelaskan konsep jaringan komputer dan fungsinya dalam mendukung pembelajaran. Nanti di sini di bagian sini akan menjelaskan konsep dasar jaringan komputer itu seperti apa dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kan sudah. Ya, slide kedua itu ada tujuan penulisan. Di sini itu akan dijelaskan konsep jaringan komputer dan fungsi dalam mendukung pembelajaran. Jadi di sini tuh konsep dasarnya akan dijelaskan ya, dan bagaimana penerapannya jaringan komputer dalam pendidikan kita. Kemudian yang kedua adalah menguraikan strategi teknis dan non teknis implementasi jaringan komputer di sekolah. Nah, untuk membuat suatu jaringan komputer yang terintegrasi dengan baik, perlunya kita mencari tahu sebenarnya strategi-strategi yang bagaimana yang kita perlukan supaya nantinya itu jaringan komputernya tuh bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Jadi minimlah kendala di situ. Nah, untuk itu kita perlu strategi yang terstruktur. Jadi sini di bagian sini nanti akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi studi kasus keberhasilan dan hambatan dari berbagai implementasi jaringan di dunia pendidikan. Di sini nanti saya akan memaparkan beberapa contoh. Contohnya penerapan jaringan komputer di ruang lingkup pendidikan. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu sebenarnya itu faktor apa saja yang bisa yang berperan dalam keberhasilan, dan juga apa yang menjadi hambatan dari jaringan komputer tersebut. Konsep dasar. Jaringan komputer dapat diartikan sebagai sekumpulan perangkat yang saling terhubung melalui media komunikasi tertentu dengan tujuan untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan. Melalui jaringan komputer, siswa dapat belajar secara mandiri maupun kolaboratif, mengakses materi pembelajaran kapan saja, serta berpartisipasi dalam kelas daring dengan interaksi dua arah. Nah, jaringan komputer ini tuh adalah salah satu elemen utama dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, interaksi dua arah di sini yang dimaksud itu tuh siswa bisa dengan mudah berinteraksi dengan guru maupun dosennya itu, dan itu tuh dia fleksibel, jadi tidak terbatas ruang dan waktu, jadi bisa di mana saja dan juga kapan saja. Kemudian di sini ada 3 jenis jaringan komputer yang umum kita temui. Yang pertama adalah Local Area Network atau LAN. LAN itu merupakan jaringan yang berskala kecil. Jadi jaringan LAN itu dia terbatas ruang kelas, laboratorium komputer, kantor, administrasi sekolah. Nah, contoh penerapannya itu ada di SMK Negeri 2 Surabaya. Mereka itu menggunakan LAN untuk menghubungkan 120 komputer untuk mengakses server pusat yang berisi materi ajar digital.
Nah, dengan begitu mereka mempermudah mengakses pembelajaran kan dari satu server saja. Tapi dia ini cakupannya masih sangat kecil karena dia itu hanya terbatas ruangan saja, satu gedung saja dia di sana. Adapun keunggulan ketika kita menggunakan jaringan LAN ini itu, yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi waktu. Nah, yang kedua itu menurunkan tingkat kesulitan administrasi, dan yang terakhir itu siswa dapat belajar secara mandiri. Nah, dengan mengakses materi ajar digital itu siswa itu bisa dengan mudah mempelajarinya dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua itu ada metropolitan area network. Ini tuh jaringan dengan tipe ini tuh dia memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan yang lain tadi. Nah, biasanya dia diterapkan pada tingkat kabupaten atau kota. Nah, contoh penerapannya itu ada di Dinas Pendidikan pada tahun 2021 melalui jaringan ini. Melalui jaringan ini, sekolah negeri di wilayah Yogyakarta dihubungkan ke satu pusat data pendidikan dengan fungsinya yaitu menyimpan dan menyinkron data akademik, absensi, serta sistem pelaporan guru dan siswa lintas sekolah. Nah, melalui jaringan ini itu tuh siswa bisa berpartisipasi dalam lomba digital ya kan. Jadi dia tuh menghemat waktu dan juga biaya. Dengan menggunakan jaringan ini dia tuh bisa berpartisipasi seperti kayak lomba digital atau kayak pelatihan digital gitu, tanpa harus mendatangi langsung tempat lomba itu berlangsung. Nah, kemudian yang terakhir ada with area network atau WAN. WAN ini merupakan jaringan yang menghubungkan berbagai jaringan LAN dan MAN dalam jarak geografis yang sangat luas, bahkan antar negara. Contohnya yaitu sistem ini dia menghubungkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta, ke dalam satu jaringan terpadu. Adapun strategi implementasi jaringan komputer, implementasi jaringan komputer yang pertama itu analisis kebutuhan dan perencanaan infrastruktur. Jadi sekolah dan kampus itu perlu mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan awalnya itu yang bagaimana. Mereka butuh sistem yang bagaimana supaya nanti bisa disesuaikan dengan pengerjaannya nanti tuh. Kayak contohnya aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan di sini tuh ada jumlah pengguna, jenis aplikasi apa yang digunakan, serta kapasitas data yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada pembangunan infrastruktur jaringan berstandar dan terukur. Sekolah maupun kampus itu sebaiknya mereka itu mengadopsi standar jaringan internasional maupun mengadopsi standar jaringan internasional. Yang kedua itu pembangunan infrastruktur jaringan berstandar dan terukur. Jadi di sini sekolah maupun kampus itu sebaiknya mereka mengadopsi standar jaringan internasional. Yang ketiga itu penguatan sistem keamanan jaringan. Dalam pendidikan kini sangat rentan terhadap ancaman cyber seperti pencurian data, malware, dan akses ilegal terhadap sistem akademik. Oleh karena itu, sistem itu perlu diperkuat dengan menerapkan sistem keamanan ini pada jaringan. Yang keempat itu ada pengembangan sumber daya manusia dan budaya digital. Infrastruktur jaringan yang canggih tidak akan bermanfaat tanpa sumber daya manusianya yang memadai atau kompeten dalam mengelola infrastruktur tersebut. Jadi perlunya ada keseimbangan antara sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada. Adapun ini tuh aspek penting yang sangat berpengaruh
terhadap implementasi jaringan komputer, yaitu di sini ada 4. Yang pertama ada kualitas perencanaan dan desain jaringan. Perencanaan yang matang mencakup analisis kebutuhan pengguna yang tadi itu, kapasitas jaringan, topologi yang digunakan, serta pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai. Jadi itu semua itu harus dipertimbangkan, hanya harus menggunakan kualitas yang terbaik lah kalau bisa. Yang kedua itu sama seperti yang sebelumnya, itu kompetensi sumber daya manusianya. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan tenaga teknis dalam menganalisis, mengidentifikasi, mengonfirmasi, dan memelihara jaringannya. Jadi peran sumber daya manusia ini tidak kalah penting dengan kualitas alat-alat atau kualitas alat yang digunakan. Yang ketiga itu dukungan manajemen dan kebijakan institusional. Implementasi jaringan komputer memerlukan dukungan kebijakan dari pihak manajemen sekolah atau kampus, baik dalam bentuk alokasi anggaran, kebijakan penggunaan teknologi, maupun peraturan keamanan data. Kemudian yang terakhir itu ada keamanan jaringan dan manajemen data. Dalam era kemudian yang terakhir itu ada keamanan jaringan dan manajemen data. Keamanan informasi menjadi isu krusial di lembaga pendidikan. Serangan cyber seperti malware, phishing, atau kebocoran data akademik dapat mengganggu operasional dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Oleh karena itu, keamanan harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan implementasi jaringan komputer di dunia pendidikan. Jadi kesimpulannya adalah keberhasilan implementasi jaringan komputer di sekolah maupun kampus sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Ketika semua faktor tersebut terpenuhi, jaringan komputer dapat menjadi sarana transformasi pendidikan menuju sistem pembelajaran berbasis teknologi yang inklusif dan berdaya saing global. Kegagalan dalam implementasi biasanya terjadi akibat lemahnya perencanaan dan keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan, dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya transformasi digital dalam pendidikan. Sekian dari saya, semoga Tuhan Yesus senantiasa mencerahkan dan merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.